Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Sebagai landasan awal, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adli. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seseorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Berhutang dalam Islam memang diperbolehkan, asalkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dan mendesak. Apabila terpaksa berhutang, umat Islam diwajibkan untuk segera melunasinya dan tidak menunda-nunda. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan tersebut. Jika seseorang sengaja menunda membayar hutang, padahal sudah mampu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat orang tersebut mengalami kesulitan hidup seperti yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa saja yang mengambil harta orang lain berhutang seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya, tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lantas, bagaimana dengan nasib orang yang sudah meninggal dunia namun belum melunasi hutangnya? Apa konsekuensi yang akan dihadapinya di akhirat? Hukum tidak melunasi hutang sampai meninggal dunia. Apabila seseorang muslim meninggal dunia dalam keadaan masih berhutang, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melunasi hutang tersebut dengan harta yang ia tinggalkan sebelum dibagikan kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa yang maknanya pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya. Quran surah An-Nisa. Namun, bagaimana jika harta yang meninggal dunia tersebut tidak cukup untuk melunasi hutangnya di dunia? Keluarga atau kerabatnya boleh menolong orang tersebut dari jeratan hutang dengan membantu melunasinya. Perilaku tersebut sejalan dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umat Muslim untuk menolong sesamanya dari kesulitan hidup.
Adapun balasan bagi orang-orang yang menolong saudaranya adalah Allah akan melepaskan orang tersebut dari kesusahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, Allah juga akan menjanjikan akan menutup seluruh aib orang yang menolong saudaranya. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut di hari kiamat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang artinya dari Abi Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Balasan orang yang meninggal, yang meninggalkan hutang. Pertama, ruhnya terambang tanpa kepastian. Menurut hadis Nabi SAW, ruh orang yang telah meninggal di dunia namun masih meninggalkan hutang akan terambang di alam barzah. Menurut kitab Mirqatul Mafatih, apabila urusan hutangnya di dunia belum selesai, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang binasa ataupun dianggap sebagai orang yang selamat. Ruh orang mukmin yang sudah meninggal terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, dosa tak diampuni sekalipun mati syahid. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Faidul Qadir, Al-Munawi rahimahullah menjelaskan bahwa semua dosa yang terkait dengan hak orang lain, baik dalam masalah darah, harta, kehormatan, semuanya tidak diampuni dengan status syahid. Dan hal ini berlaku bagi orang yang mati syahid di darat. Adapun orang yang mati syahid di laut, semua dosanya diampuni, termasuklah masalah hutang. Karena terdapat hadis khusus tentang hal ini. Selain itu, hal yang dibahas oleh hadis di atas adalah orang yang bermaksiat di dalam hutangnya. Adapun yang berhutang dan sudah mampu untuk melunasi, segera lunasinya. Dan dia tidak mungkir dari pelunasan, maka dia tidak akan tertahan untuk masuk ke surga, baik dia syahid atau tidak. Yang ketiga, kebaikan-kebaikannya akan dilimpahkan pada si pemberi hutang. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham, uang untuk melunasinya, namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, terhalang masuk surga. Dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal, yakni sombong, ghulul, khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jiwa seseorang mukmin itu akan tertahan oleh sebab hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Musnad Ahmad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.